فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى al-haditsus samin wa salasun ba'dal mi'ah wa al 1138 wa anhu sallallahu alaihi wasallam wa anhu radhiyallahu an, yaitu dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi al-Yamani summal madani, sahabat yang paling banyak hafal hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu sufufir rijal awwaluha. Barisan atau saf-saf lelaki di dalam sholat yang terbaiknya adalah yang awal, yang pertama. Wa syarruha akhiruha, yang paling buruknya adalah yang paling akhirnya. Wa khairu sufufin nisa akhiruha, dan yang paling baik untuk saf wanita adalah yang paling akhirnya. Wa syarruha awwaluha, yang paling buruknya adalah yang pertama. Tayyib, rawahu Muslim. Di dalam hadis ini para fuqaha menyebutkan beberapa faidah, di antaranya adalah yaitu tidak boleh bercampur antara lelaki dan perempuan. Padahal di dalam sholat masing-masing sedang menghadap Allah. Itu saja, yaitu insya Allah secara umum orang-orang muslim tetap dia adalah konsentrasi dan kekhusyuan pada Allah walaupun tidak sempurna. Tapi tetap saja memang tidak boleh untuk bercampur antara lelaki dan perempuan. Lelaki di depan, perempuan di belakang. Apalagi ketika sedang di luar sholat, yang kemungkinan akan memang melihat, kemungkinan akan menoleh, boleh jadi akan bersentuhan, maka lebih layak lagi untuk tidak dicampur. Karena fitnahnya lebih besar nantinya. Ada kesempatan untuk bicara sana sini, sembang-sembang laki perempuan, minta nomor telepon dan sebagainya. Maka kalau di dalam sholat saja tidak boleh bercampur, di dalam masjid tidak boleh bercampur, apalagi di luar yang kemungkinan untuk berhubungan itu lebih besar, maka lebih layak lagi untuk dipisahkan. Makanya dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Al-Istiqamah, kalau tak salah dalam kitab Al-Istiqamah, beliau mengatakan percampuran lelaki dan perempuan itu lebih berbahaya daripada perjumpaan antara api dengan kayu bakar. Ia lebih membahayakan lagi. Ini merusak jiwa, membakar semangat syahwat agar semakin berkobar, lalu akan timbul berbagai kerusakan. Seperti yang di berbagai university, di sekolah-sekolah itu, tahu-tahu ada yang hamil di luar nikah, tahu-tahu ada bayi dibuang di bilik tandas atau di saluran-saluran air. Dan tahun ini data dari Indonesia lebih mengerikan, naudzubillah. Gara-gara percampuran macam itu antar anak sekolah. Padahal bukan university, sekedar sekolah. Sudah rusak. Bagaimana university yang lebih bebas, jauh berkali-kali lipat lebih bebas. Maka ini adalah bencana yang sangat menakutkan, naudzubillah. Yang di Yaman beberapa tahun yang lalu terbongkar di surat kabar itu, dibongkar di University Jami'ah Son'a, ada case-case yang seperti itu. Itu yang terbongkar, yang tak terbongkar berapa? Naudzubillah. Fitnah yang besar sekali, belum lagi di office dan sebagainya, percampuran laki dan perempuan. Di beberapa negara lelaki mulai mengeluh susah mencari pekerjaan karena lapangan pekerjaan banyak dikuasai wanita. Ya memang kacau. Laki-laki suruh kerja, tetapi lapangan pekerjaan juga diambil oleh para wanita. Padahal harusnya wanita yang lebih banyak di rumah untuk mendidik anak, merawat anak, agar anak tidak malah tumbuh dengan para pembantu atau tumbuh dengan handphone. Harusnya tumbuh dengan rahmat dari para wanita itu, rahmat dari para ibu, dengan menghormati ayah dan seterusnya. Tapi keadaan kacau, wanita lebih suka untuk jadi wanita, Indonesia bilang bahwa wanita karir, yaitu wanita pekerja, lebih sering di luar, lebih sering bergaul dengan teman pekerjanya yang entah laki entah perempuan, anak-anak terbengkalai di rumah dan seterusnya. Ini adalah kerusakan yang besar. Kembali kepada pembahasan hadis ini,
hadis ini juga menunjukkan bahwasanya keutamaan itu bertingkat-tingkat. Untuk laki-laki, keutamaan terbesarnya yang adalah yang paling dekat dengan Allah, yaitu yang di barisan pertama. Kita tahu dalilnya banyak sekali. Di antaranya adalah hadis Al-Haris Al-Asy'ari diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa innallaha nasaba wajhahu baina yadil musalli malam yaltafit. Allah itu senantiasa memancangkan wajahnya di hadapan orang yang sholat selama dia tidak menoleh. Jelas yang paling dekat dengan Allah adalah yang di shaf pertama. Sholat itu munajat, ada bisik-bisik dengan Allah. Yang paling dekat dengan Allah adalah yang pertama. Makanya hadisnya sahih. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala man yasiluna sufuf. Wa fi riwayah ala sufufil uwal. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk orang yang menyambung shaf, yaitu shaf-shaf yang kosong diisi. Dalam riwayat yang lain, apa itu? As-sufufil uwal, bersolawat untuk shaf-shaf yang pertama. Menunjukkan keutamaan tertinggi ada di situ. Yang paling buruknya, walaupun jelas bukan buruk, namanya sholat baik, sholat berjamaah, tetapi yang kualitinya paling rendah untuk laki-laki adalah yang di belakang, yang paling dekat dengan para wanita, paling jauh dari Allah. Ini yang Nabi katakan shaf yang paling buruk. Paling besar kemungkinan untuk bising-bising. Biasanya anak-anak kalau bising yang di belakang. Shaf pertama jarang kan anak-anak bising. Mereka lebih khusyuk, lebih mendengarkan bacaan imam dan seterusnya. Tapi yang shaf belakang itu yang cenderung banyak kebisingan. Sama saja di Indonesia, di Malaysia, di Yaman, sama saja itu. Kalau shaf belakang anak-anak itu selalu yang paling bising. Yang shaf pertama cenderung anak-anaknya tenang, duduk berdiri dengan orang tuanya atau dengan abangnya dan semacam itu, tenang mereka. Tapi yang paling belakang yang memang paling susah diatur. Baik, untuk wanita maka sebaliknya, yang paling jauh dari laki-laki, itulah yang shaf paling bagus. Bahkan tidak heran kalau laki-laki ingin mendapatkan pahala terbaik 27 kali lipat sekali sholat, memang harus ke masjid, sholat jamaah. Tapi untuk wanita mendapatkan pahala terbaiknya tak perlu susah payah seperti itu. Cukup sholat di rumah di dalam biliknya. Tapi boleh, bukan buruk, boleh untuk sholat di masjid, melihat jamaah, melihat kaum muslimin bersemangat, akan timbul semangat juga berjumpa dengan sesama saudari, sesama muslimat, saling nanti mungkin tukar menukar faidah, tukar menukar nasihat atau murajaah Al-Qur'an antar mereka. Ini baik, bukan buruk. Ini semua baik. Nabi tidak melarang. Hanya saja wanita jika ingin mendapatkan pahala yang terbaiknya tidak sesusah lelaki. Lelaki susah, harus ke masjid dan berjamaah. Tapi untuk wanita di rumah sudah langsung mendapatkan pahala yang terbaik, sholat di rumahnya. Kalau ke masjid halal boleh. Cuma tetap yang pahala terbaiknya untuk yang di masjid adalah yang shafnya paling jauh dari lelaki, paling belakang. Yang paling depan itu yang paling buruk, tapi tidak dikatakan buruk, tetap sholat itu baik. Cuma quality memang bertingkat-tingkat. Dan hadis ini kata para ulama juga menunjukkan tentang mendukung kaidah apa itu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih, yaitu menolak kerusakan lebih besar daripada mendatangkan kemaslahatan. Apa kemaslahatan yang dimaksudkan? Yaitu sholat, mendekat kepada Allah. Padahal Allah memancangkan wajahnya di hadapan orang yang sholat, sehingga semakin di shaf pertama semakin dekat dengan Allah. Tapi karena fitnah wanita memang besar, maka keutamaan yang paling tingginya adalah yaitu yang shaf paling belakang, itu yang paling baik. Dan ini semua adalah demi mencegah kerusakan. Sehingga barisan itu memang dikemas, tidak dicampur aduk. Nabi mengatakan, iyyakum wahai syatil aswaq, hindarkan diri kalian dari percampuran seperti percampuran di pasar. Sering campur laki perempuan di mal-mal itu. Dalam sholat jangan seperti itu. Dipisah laki mana perempuan. Yang terbaik laki-laki paling depan, yang terbaik perempuan adalah yang shaf paling belakang. Untuk mencegah fitnah, mencegah kerusakan, dan seterusnya. Masuk dalam kaidah apa itu? Saddu dzara'i'il muharramah wajibah. Menutup jalan kepada yang diharamkan adalah wajib. Kalau pembuat juga sembahyang tetap sah. Katalah ada bercampur, ada dalam sah. Adalah ajaran mana ada pembuat itu. Ada laki, ada perempuan, ada laki, ada perempuan. Ini merusak. Ada di
Kalau tak salah, kalau yang di Indonesia itu yang sedang diperiksa oleh Majelis Agama Islam itu, Majelis Ulama Indonesia. Tak tahu di yang apa namanya itu, Pondok Pesantren Zaitun atau yang mana itu. Memang itu orangnya rusak, orangnya zindik pemimpinnya. Berusaha untuk membuat bagaimana laki perempuan campur, kemudian perempuan yang jadi imam, laki-laki jadi makmum. Ini betul-betul menghancurkan agama secara rahasia. Kita solatnya tetap sah. Kalau tepi dan di tempat ada macam tu, Entah apakah akan sah, tak tahu ya. Karena apa? Kalau berdosa jelas, karena Nabi sudah mengatakan sawwu sufufakum fa inna tasbihata suhuf min iqamati sholat. Jadi merapikan, membuat soft jadi kemas, ikut sunnah itu termasuk menegakkan sholat. Padahal menegakkan sholat wajib, atimus sholat. Maka minimalnya berdosa, tapi apakah sah atau tidak sah? Harus diteliti lebih mendalam masalah yang seperti itu. Apakah kemudian dikatakan itu barisan sementara mereka renggang-renggang? Seakan-akan apa? Seakan-akan bukan soft. Seakan-akan. Sementara Nabi menyuruh untuk didekatkan karena setan akan masuk bagaikan kambing-kambing kecil. Wah, itu berapa setan yang masuk? Ditambah lagi di sampingnya ada perempuan. Betul-betul merusak sholat. Cuma sah atau tidak sah? Dohirnya tetap sah, cuma kerusakannya banyak sekali. kita elak kalau ada, kita pergi mana-mana ada macam tu kan. Kita cari yang masih baik. Yang gimana soft, ada laki ada perempuan, ini betul-betul seakan-akan mengejek Islam, mengejek fikih Islam. Kalau sampai pemimpin pondoknya berbuat macam itu, seakan-akan memang ingin menghina Islam itu dia. Nabi melarang malah